Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu lagi pada mata kuliah imunologi. Kali ini kita akan mempelajari tentang sel-sel pada sistem imun. Baiklah, kita masuk ke sel-sel pada sistem imun. Di antaranya apa saja sih sel-sel yang ada di sistem imun ini? Kita lihat dulu berbagai jenis sel. Sebenarnya banyak yang bekerja sama dengan sistem imun ini. Jadi tidak lepas dari sistem imun bawaan, spesifik, adaptif, spesifik. Dan spesifik bawaan, adaptif, spesifik. Nah, protein utama dalam kekebalan tubuh ini yang besar adalah protein sinyal yang disebut dengan ada sitokin, namanya ada antibodi, kemudian dan komplement. Nah, kemudian di dalam sistem imun ini ada leukosit. Leukosit ini merupakan sel yang terlibat dalam pertahanan tubuh terhadap mikroorganisme dan partikel atau benda asing. Nah, leukosit ini terdiri dari beberapa bagian, ada neutrofil, ada basofil, eosinofil, dan limfosit, monosit, makrofag atau makrofag. Nah, dari setiap jenis leukosit tersebut memiliki struktur dan fungsi tertentu untuk melawan mikroorganisme dan penyakit yang berbeda-beda ketika masuk ke dalam menyerang tubuh kita. Nah, pertama kita lihat itu neutrofil. Nah, neutrofil ini bagian pertama dari leukosit. Dia pertama kali ke tempat masuknya bakteri. Jadi untuk menyerang, dia fungsinya untuk menyerang bakteri tersebut ketika terdeteksi di dalam tubuh. Kemudian kalau basofil dan eosinofil itu berperan pada terjadinya inflamasi yang berhubungan dengan alergi dan parasit. Nah, jadi tidak kalau neutrofil tadi bakteri ya yang masuk, kemudian kalau basofil eosinofil ketika di dalam tubuh kita itu sudah terjadi inflamasi, nah maka yang berperan itu adalah basofil dan eosinofil yang menghancurkan ya seperti itu. Nah, selanjutnya sel-sel pada sistem imun disebut juga limfosit. Baginya limfosit. Jadi limfosit ini merupakan sel yang berperan untuk mengenali dan mendeteksi sel-sel yang berubah di dalam tubuh. Jadi seperti sel yang terinfeksi atau kanker, ya, sel-sel yang telah berkembang menjadi sel-sel yang patologis. Nah, itu adalah peran limfosit. Limfosit ini terdiri dari dua, ada sel limfosit T dan sel limfosit B. Dia berperan pada sistem imun adaptif atau sistem imun spesifik, ya. Kemudian ada lagi bagian dari leukosit adalah monosit. Monosit adalah leukosit yang berdiferensiasi menjadi makrofag dan bergerak ke daerah yang terinfeksi untuk mengeliminasi mikroorganisme. Jadi jenis leukosit yang mengandung butiran mengandung enzim dalam sitoplasmanya itu disebut granulosit seperti neutrofil, basofil, eosinofil. Sedangkan jenis sel yang tidak mengandung granul seperti limfosit, monosit, dan sel NK termasuk agranulosit. Ya, itu adalah monosit. Oke, kita masuk ke limfosit T. Sel imun, salah satunya adalah limfosit T. Limfosit merupakan tipe sel predominan pada sistem imun adaptif dengan jumlah 25 sampai dengan 35% dari seluruh leukosit. Jadi itu adalah limfosit T. Ya, cukup besar jumlah limfosit di dalam sistem imun adaptif. Nah, sel ini berperan pada reaksi imun melalui kemampuannya untuk berinteraksi secara spesifik dengan antigen. Di antigen itu adalah benda asing ya, benda asing yang masuk ke tubuh kita. Jadi dia lebih spesifik berperannya ke antigen yang masuk. Kemudian sel-sel sistem imun adaptif itu disebut juga dengan sebagai sel efektor imun. Dia menjalankan fungsi imun sebagai respon terhadap suatu stimulus. Misalnya limfosit T itu yang diaktifkan dia menghancurkan patogen melalui respon yang diperantarai oleh sel-sel. Kemudian sel B juga diaktifkan menghasilkan antibodi yang membantu meningkatkan respon imun. Ya, aktivitas sel efektor dihambat oleh sel non-efektor seperti sel APC. Sel APC ini juga sel antigen, sel dendritik, sel T regulator, makrofag juga terkait tumor,
kemudian ada sel supresor turunan myeloid ya. Jadi pada perkembangan sel kanker, sel non-afektor itu berperan untuk pertumbuhan sel tumor, sedangkan sel afektor terlibat dalam penghancuran sel kanker. Sel limfosit T itu berasal dari progenitor sumsum tulang yang bermigrasi ke timus untuk pematangan, seleksi, dan selanjutnya diekspor ke perifer. Jadi ketika pada masa embrio, itu di timus terdiri dari jaring epitel yang berasal dari endoderm dan ectoderm. Itu dikenal dengan thymic enlarge. Nah, ini juga dia menarik sel-sel itu berasal dari sistem hepopoietik seperti sel-sel dari sumsum tulang ke timus, sehingga limfosit T ini disebut dengan juga timus dependen ya, timus dependen limfosit atau sel T atau sel timosit. Nah, jadi itu muasal sel T. Kemudian di timus itu adalah tempat utama perkembangan sel T. Tempat maturnya itu adalah di timus. Kemudian peran sel T dalam respon imun itu berbeda dalam tahap kehidupan manusia dan dalam fungsinya di berbagai tahap sel. Sebagian besar sel T dalam tubuh manusia itu ditemukan dalam jaringan primer dan sekunder seperti di limpa, tonsil, limfonodus, mukosa, organ eksokrin, di lemak, otak, sistem saraf pusat, dan kulit. Dengan perkiraan terdapat 2-3% dari total sel T yang ditemukan dalam darah tepi manusia. Jadi dia juga terdapat dalam jaringan primer dan jaringan sekunder di tubuh kita. Berdasarkan fungsi limfosit T, itu terdiri dari 2 subset utama. Yang pertama, sel T ini dia bersifat sitotoksik ya atau T sitotoksik. Dia berfungsi sebagai pembunuh dan sel yang berfungsi sebagai pembantu itu disebut T helper. Di samping itu juga terdapat perannya sebagai pengatur atau T regulator, disebut juga sebagai T suppressor. Yang pertama kita lihat sel T sitotoksik atau disebut juga CD8+. Nah, karena dia sel ini memiliki protein permukaan sel CD8+. Dia merupakan sel afektor yang dapat membunuh sel yang terinfeksi virus secara langsung maupun terinfeksi dari sel-sel kanker. Jadi di sini sel T ini targetnya dia membunuh sel-sel target terutama dengan melepaskan granula sitotoksiknya ke dalam sel-sel target. Jadi itu fungsi dari sel T sitotoksik. Kemudian yang kedua ada sel T helper atau disebut juga dia CD4+. Dia mengekspresikan CD4+. Kemudian dia memiliki berbagai fungsi afektor dan dapat berdiferensiasi menjadi banyak subtipe yang berbeda seperti ada sel TH1, TH2, TH17, THH, dan sel TRAC. Nah, fungsinya di sini dia adalah mengaktifkan sel-sel imun lain seperti melepaskan sitokain, kemudian dia membantu sel B juga memproduksi antibodi, kemudian mengaktifkan atau mengatur respon imun adaptif ya. Kemudian yang ketiga ada sel T regulator atau regulatory T cell. Nah, merupakan sel T ini dia berperan mengontrol respon di mana limfosit terafektor ini berperan untuk mengeliminasi mikroorganisme asing. Dan dia juga mencegah sel-sel imun untuk bereaksi dan memberikan respon terhadap sel-selnya sendiri.
Jadi dia adalah sebagai pengontrol respon, ya. Jadi ada 3 berdasarkan fungsi dari limfosit T. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah sel-sel sistem imun adalah limfosit B. Limfosit B ini diproduksi di hati ya, di hati janin ketika masih di dalam kehamilan ya. Itu sudah diproduksi di hati janin. Jadi pada minggu ke-12 sampai 16 itu dikirim ke sumsum tulang. Kemudian limfosit B ini diproduksi sepanjang hidup manusia, walau jumlahnya itu menurun seiring dengan bertambahnya umur. Nah, kemudian limfosit B ini mengalami perkembangan menjadi limfosit B di dalam sumsum tulang. Jadi selama perkembangannya itu terdapat 2 rantai molekul imunoglobulin. Jadi limfosit B terdapat dalam jumlah di dalam tubuh kita 5-15% dari jumlah seluruh limfosit dalam sirkulasinya. Yang fungsi utamanya adalah limfosit B ini adalah memproduksi antibodi. Nah, untuk limfosit B ini perkembangannya adalah di sumsum tulang dan berlanjut di limpa hingga pematang akhir. Kemudian perkembangan berlangsung secara berurutan melalui pensinyalan B sel antigen reseptor atau disebut juga dengan BCR. Kita lanjutkan ya ke perkembangan limfosit B menjadi dewasa itu melalui 4 tahap. Jadi ketika sel B itu gagal menyelesaikan perkembangannya menjadi sel B matang, dia akan mengalami apoptosis. Ya akan hancur dan luruh ya. Jadi ini tahapan perkembangannya. Kalau tahap 1 perkembangan prosel B dini dari stem cell belum terbentuk segmen gen imunoglobulinnya. Kemudian tahap 2 pembentukan prosel B lanjut, terbentuk segmen gen imunoglobulin. Kalau tahap 3 itu sudah pembentukan presel B ekspresinya pada permukaan dan sitoplasma sel. Jadi sudah ada muncul ya imunoglobulinnya muncul ke permukaan ke sitoplasma sel. Kemudian tahap 4 itu pembentukan B limfosit imatur atau sel B muda atau light chain NAV chain yang akan diekspresikan sebagai IgM. Jadi itulah perkembangan sel B-nya menjadi matang ya. Nah, perkembangan limfosit B ini dimulai dari sumsum tulang dan berkembang pada organ-organ limfoid. Jadi perkembangannya selanjutnya nanti akan terbentuk juga imunoglobulin D ya yang menandakan bahwa limfosit B-nya sudah matur ya. Kemudian limfosit B ini meninggal ketika dia sudah dewasa, dia akan meninggalkan sumsum tulang dalam bentuk teraktivasi dalam fase istirahat. Dan dia juga nanti limfosit B ini di fase istirahat dia juga mengekspresikan imunoglobulin M dan imunoglobulin D. Jadi imunoglobulin ini adalah ekspresi dari sel-sel limfosit B. Kita lanjutkan sel-sel sistem imun yang ketiga adalah sel natural killer cell atau disebut juga dengan sel NK. Sel NK ini merupakan sel-sel limfoid dengan populasinya 5% sampai dengan 10% dari limfosit dalam darah perifer manusia. Sel NK ini dia mensekresikan itu mirip dengan sitotoksik T limfosit atau disebut juga CTL. Karena dia memiliki fungsi sitotoksik yang berperan untuk membunuh sel-sel abnormal, terutama sel-sel yang terinfeksi virus dan sel-sel tumor atau sel-sel yang telah berkembang menjadi tumor atau kanker melalui dia menghancurkan melalui proses lisis karena dia memiliki fungsi sitotoksik. Kenapa? Karena sel NK ini mampu dia mengenali struktur glikoprotein ya dengan berat molekul yang tinggi. Jadi pada permukaan sel yang terinfeksi virus ya, jadi dia bisa membedakan mana yang sel-sel normal, mana yang sel-sel abnormal.
Maka sel NK lah yang membunuh atau menghancurkan melalui proses lisisnya karena dia memiliki fungsi sitotoksik. Ya, itu sel NK. Selanjutnya kita masuk ke sel-sel yang terakhir, sel-sel sistem imun, yaitu sel fagosit mononuklear dan antigen presenting cell atau disebut juga APC. Nah, sel fagosit mononuklear ini merupakan sel fagosit yang berinti satu, yaitu makrofag dan prekursornya monosit dan sel dendrit. Jadi makrofag ini berasal dari kata Yunani yang berarti big eater. Ya, dia besar ya. Makrofag ini merupakan sitokin yang besar di dalam tubuh kita. Monosit ini berasal dari diferensiasi premonosit di sumsum tulang yang dilepas ke sirkulasi dan terdapat dalam tubuh jumlahnya 5-10% dari leukosit dalam sirkulasi. Kemudian monosit ini berada dalam sirkulasi darah selama 1-3 hari sebelum bermigrasi ke jaringan, di mana mereka menjadi makrofag atau sel dendritik dan menetap dalam waktu yang lama. Monosit juga mengalami polarisasi, oleh karena itu rangsangan eksternal untuk berdiferensiasi menjadi makrofag M1 yang berperan menginduksi respon inflamasi dan makrofag M2 berperan meredam atau mengatasi inflamasi. Jadi makrofag ini mempunyai dua peran. Bisa dia ketika ada inflamasi, dia merespon, dia juga bisa mengembangkan atau inflamasi itu. Kemudian ada yang kedua, dia juga mengatasi inflamasi tersebut, tidak menonaktifkan. Jadi tergantung nanti situasi selnya, perkembangan selnya bagaimana. Jadi dia memiliki dua fungsi makrofag. Ya, baiklah, itulah tadi sel-sel pada respon imun. Ada kita bahas tadi 4 sel, ada sel limfosit T, limfosit B, sel natural killer, kemudian sel fagosit monoklear dan antigen presenting cell. Jadi ada 4 sel yang berperan dalam respon imun kita. Baiklah, itulah perkuliahan kita hari ini. Semoga dapat bisa dipahami oleh semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.